bilang saya apa namanya kalau misalnya ngajuin ke perusahaan itu kan saya ditawarin kira-kira worth it nggak, dosennya bilang jangan, kamu kejar ilmu aja sejauh mungkin. Jadi dosennya nyuruh kejar ilmu sejauh mungkin, maksudnya sejauh mungkin sedang gitu ya? bukan kerja ya daripada kerja lebih baik mungkin itu bahasa itu, ya. tapi ternyata setelah beliau kuliah di Belanda itu dapatlah perusahaan yang nawarin beliau itu elit. Oh, untung aja. Jadi setelah saya apa namanya saya mencoba menjadi menggambarkan kan saya karena suka harus memposisikan saat itu ya. Jadi saya berpikirnya adalah dosen itu menganalisa apa namanya keuangan kinerja perusahaannya itu makanya gitu. Jadi itulah, jadi saya nangkapnya Freemason yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukannya kayak digambarin orang-orang konspirasi mereka tuh justru kalau misalnya mundurin lagi pas waktu di pameran itu kan kita tuh awalnya kenapa negara itu kan kita politik etis. Nah itu dorongannya dari intelektual yang merasa kayak ini udah cukup lah ibaratnya kolonial ini gitu. Iya, politik etis itu mendorong untuk manusia itu punya intelektual juga yang harusnya berbalas budi sama yang udah. Jadi akhirnya menurut saya Freemason yang bukan dari mereka secara apa namanya intinya mungkin ya. Kalau intinya kan mereka harus ada upacara entah itu upacara gimana. Tapi secara umum mereka itu benar-benar mendorong manusia untuk punya intelektual yang baik. Karena pas apa sekolah negeri yang saya masih pernah nikmatin 4 tahun itu konsepnya tuh dari iya kan salah satu antara tradisi local wisdom kadang-kadang salah gitu ya, terus harus diperbaiki gitu. Misalnya kayak tradisinya apa sih di Sulawesi Utara makan kelelawar pohon misalnya gitu ya, tapi itu kalau kita sekarang tidak menyehatkan gitu, jadi bisa pengetahuan lainnya, tapi kita sadar budaya nanti approach-nya jangan makan ini lagi ya, ini itu ada approach-nya gimana. Nah kita itu kan pasti Indonesia nggak berdiri sendiri, negeri kepulauan yang begitu banyak datang kapal-kapal pedagang kan. Nah itu jadi kita harus mengenal juga kultur-kultur yang ada, dengan gitu kita bisa menyelami apa yang tertinggal dari budaya leluhur yang orang kita udah nggak tahu lagi, tapi dia sebetulnya mungkin ada percampuran Jawa penduduk asli sama India, sama Arab, sama semua, sama Cina, sama apa gitu, sama Portugis, sama segala macam lah. Kalau di Maluku kita lihat banyak yang sebetulnya keturunan Portugis, itu kan bicara sekian ratus tahun yang lalu gitu, di atas 400 tahun yang lalu. Jadi kita harus punya, sebagai pemimpin tuh harus punya jiwa di dalam rakyat. Jadi kalau sekarang modelannya kan pragmatis, mau cepet dapat. Lalu banyak yang dibantai. Jadi keperadaban kita tuh banyak dibantai, padahal rakyat kita itu sangat beraneka ragam. Dan dulu Bung Hatta tahun 20-an juga mengatakan waktu di Eropa, datang di Eropa, saya bertemu dengan saudara-saudara saya dari Indonesia Timur, dari Kalimantan, Sulawesi, Ambon, budayanya lain-lain, dari Batak. Nah kalau saya dari Sumatera Barat, jadi yang saya begini saya jadi belajar baru. Di sana tuh begitu. Nah, kita ini harus bersatu. Kalau kita bersatu kita kuat. Kalau kita hanya sebatang lidi kita nggak kuat. Tapi kalau kita satu ikatan kita menjadi kuat gitu. Itu udah disebarkan dari apa yang dia mempunyai kesan sebagai mahasiswa Indonesia di Belanda bertemu dengan mahasiswa dari daerah lainnya, itu apa yang dipikirkan ditulis lalu disebarkan menjadi awareness untuk percaya deh kita harus merdeka gitu dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Bapak itu cara bacanya gimana Bu? Atau berapa jam sehari seperti itu? Kalau baca sih memang kalau baca sih pasti dalam satu hari. Pagi itu ada banyak tamu. Nanti kalau sudah habis makan siang, terus ada habis sholat asar tuh baca di sini sama di situ dulu, ini terbuka karena dulu bisa apa ya pakai kisi-kisi, jadi bisa ngeliat sampai ke rel kereta api sana. Tapi lama kelamaan kan kurang
kurang aman ya. Tutup ya. Iya, terus dari itu kan dulu nggak ada bangunan, ini dulu terbuka. Jadi rumah tuh kayak berteras-teras gitu, kayak di atas kapal gitu. Kapal kan banyak terasnya. Ya, Nah, ya. rumah ini juga gaya teras gitu ya. Gaya Art Deco kali ya. Jangan rumah di Bandung banyak seperti itu kan. Lama-lama nggak cocok juga karena dari pavilion sebelah, atap pavilion sebelah, maling dari belakang datang sampai ke ini, sampai ke pintu ini. Terus sama pintu kaca yang tadi tangga merah itu kan tiap malam dikunci. Di luar nih kayak teras-teras aja. Apa nggak tahu ini rumah Bung Hatta? Orang di depan aja taruh pot-pot tuh, itu Iya. kan pagarnya lebih tinggi. Dulu kan hanya pagarnya segitu, pagar bambu. Terus ada ini, ada apa namanya, ada pot-pot di Iya. teras, potnya hilang satu-satu. Aduh. Zaman saya masih umur 5 tahun, 6 tahun Aduh. gitu, 7 tahun. Jadi kalau pas peristiwa 96 sini nggak apa-apa kan? 96 itu ibu saya lihat tuh, saya ada di New York waktu itu ikut tugas suami. Iya, itu gila banget. Ya, kamu foto-foto sih. Dalam kedudukan ini untuk apa? Yaitu untuk mengayomi cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan seperti Bung Hatta katakan, ini adalah gerbang untuk menuju adil dan makmur. Rakyat Indonesia itu harus bahagia. Kalau nggak percaya, lihat itu buklet nomor 2 Indonesia Raya. Itu kan Indonesia bahagia, gitu kan? Dan kita jadi pandu itu. Jadi setiap individu Indonesia nggak usah jadi pejabat, kita bisa berbuat menebarkan kebaikan dan inspirasi untuk lingkungan kita, untuk menjadi bangsa Indonesia yang baik dan bermartabat. Dan juga itu artinya mendisiplinkan diri, tidak terkecuali. Mau bapaknya pemimpin, anaknya tokoh, diri pribadi tetap harus membina diri supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang di dalam diri kita. Jadi bukan ketergantungan, karena Indonesia waktu merdeka juga tidak ketergantungan. Jadi Bung Hatta di tahun 20-an itu dengan Perhimpunan Indonesia menggerakkan semangat teman-temannya dan juga bangsa Indonesia yang ada di bumi Nusantara. Kan Bung Hatta di Eropa kan, di Rotterdam belajar. Itu bilang gini, kita non kooperasi, kita nggak kerjasama sama penjajah. Sekarang mirip ya situasinya, jangan mengharapkan kita dibantu lah gitu. Kita bayar pajak tapi kita juga nggak tahu ya hasilnya. Itu kan harusnya kalau lansia itu sama anak sekolah itu udah ada biaya-biaya. Kalau kayak di negeri Belanda itu 1 tahun sekali anak-anak itu bisa dapat uang libur dari negara gitu. Dan terus lansia-lansia 60 tahunan ke atas itu biasanya dapat rumah dari pemerintah gitu. Tapi semuanya dengan prosedur yang jelas. Jadi bukan asal kasih camat sana, kasih sini, camat sana, nanti belakangannya peraturannya kacau, bukan begitu ya. Semuanya prosedural. Jadi yang kita bisa kerjakan saat ini, di mana kayaknya ekonomi global membuat orang cenderung pragmatis, cepet dapat, beres nggak beresnya bodo amat, nanti dulu, pokoknya kita dapat dulu. Nah, itu bukan kepada suatu peradaban yang sustainable, yang bisa bertahan. Jadi untuk supaya kita bertahan, kita jaga kualitas ini kita rosol, kita punya rosol ke tanah air, ke masyarakat dengan jabatan tertentu ya. Kalau bisa pengaruhi lingkungan, jangan ngambil, tapi kita taat SOP gitu. Kalau ada SOP yang kurang benar ya kita perbaiki gitu ya. Tapi kan sekarang undang-undang dibikin undang-undang cipta karya lah, ini itu, tapi buruhnya pada nangis semua. Itu kan berarti tidak berorientasi kepada penghidupan rakyat banyak. Karena sebetulnya cita-cita proklamasi itu Indonesia bahagia. Rakyat harus merasakan keadilan dan kemakmuran. Orang kaya beda-beda, iya, tapi setiap orang harus merasa dia hidupnya aku makmur gitu. Aku bisa sekolah anak bisa kerja gitu. Itu yang kita butuh dari tanah air dan bangsa kita. Sekarang sudah banyak penduduk kita ya. Jadi kita harus upayakan sendiri. Maka komunitas-komunitas ini
cukup baik, soalnya memberikan pembelajaran di luar kampus sekolah dan juga memberikan aura baik satu sama lain pada lingkungannya. Jadi tebar semuanya, jadi kita berada dalam lingkungan yang kita ciptakan